Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Putri Arianti dari SMP Islam Terpadu Darul Quran. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan untuk peserta didik kelas 9 sekaligus mengajar pembinaan kelas Olimpiade Mapel IPA. Berkenaan dengan adanya program apresiasi di mana Kemendikbud memberikan apresiasi kepada para guru dan kepala sekolah pendidikan dasar serta pengawas sekolah inspiratif tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Saya akan mengusung karya nyata saya yang berjudul Menghadapi Learning Loss dengan mengaktifkan program kelas Olimpiade. Program ini adalah program yang saya buat dan canangkan untuk dilaksanakan di SMP Islam Terpadu Darul Quran bagi Ananda yang duduk di kelas 7 dan kelas 8 dalam rangka mempersiapkan mereka untuk mengikuti kegiatan KSN atau Kompetisi Sains Nasional yang setiap tahunnya diadakan oleh Kemendikbud Ristek. Tahap awal yang dilakukan adalah mengadakan diagnosis terhadap pembelajaran sebelum PTMT berlangsung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semenjak terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2019, maka semua partisipan dan unsur pendidikan harus melakukan adaptasi dan penyesuaian untuk bisa terus menjalankan prosedur pendidikan yang sesuai bagi para peserta didik. Selama ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan baik di dalam kelas dengan memanfaatkan segala media pembelajaran yang ada. Bukan hanya mengajar tetapi juga mengamati karakter dan perilaku peserta didik untuk menggali dan mengarahkan berdasarkan potensi terbaik yang dimiliki. Tapi semenjak adanya badai pandemi COVID-19, maka proses pembelajaran harus beralih dari luar jaringan menjadi berada di dalam jaringan atau secara online. Karena itu, pada bab kedua, saya membuat perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss. Learning loss sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum ataupun spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu. Kenapa learning loss bisa terjadi? Itu karena di tahun ini, peserta didik tidak diwajibkan untuk menyelesaikan semua materi pembelajaran, tapi Bapak Ibu Guru menyesuaikan kurikulum dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Karena itu, ini merupakan sebuah kemunduran di bidang pendidikan. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas sendiri itu merupakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara terbatas mengikuti aturan protokoler kesehatan yang harus dipatuhi. Selama 2 tahun terakhir ini, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara full online atau full daring dengan alasan keselamatan peradaban umat manusia. Di tahun ketiga, di saat badai pandemi mulai mereda, maka kegiatan pembelajaran mulai dilaksanakan secara offline secara bertahap. Tapi sekali lagi, semua unsur pendidikan harus kembali melakukan adaptasi dan penyesuaian karena kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara terbatas, yang artinya tidak semua siswa dapat masuk bersamaan di waktu yang sama. Berikut saya sampaikan perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah dilaksanakan di SMP Islam Terpadu Darul Quran Pakis. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 2 jam. Setelah itu kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara shift, ada shift 1 dan juga ada shift 2. Lalu peserta didik masuk sekolah setiap hari dan mengalami rolling shift sehingga 1 minggu sekali untuk mengikuti program Madrasah Diniyah. Yang keempat, peserta didik harus menaati protokoler kesehatan dengan wajib mengenakan masker selama kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung. Yang kelima, peserta didik dilarang masuk sekolah apabila sakit. Dan yang keenam, tidak ada jam istirahat. Artinya setelah proses pembelajaran, peserta didik langsung diarahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Bagaimana dengan pelaksanaan PTMT ini untuk mengatasi learning loss? Kegiatan PTMT ini masih belum mampu mengatasi 100% yang namanya learning loss. Karena itu, kami
melakukan proses penyaringan di mana kami menyaring Ananda yang duduk di kelas 7 dan kelas 8 melalui program kelas Olimpiade. Ada 4 pembinaan mata pelajaran, yaitu ada IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris, di mana anak-anak itu akan dikumpulkan per kelasnya, tapi bukan per jenjang. Artinya kelas 7 dan kelas 8 bisa ada di satu mata pelajaran yang sama dan mengikuti program yang namanya kelas Olimpiade atau pembinaan yang diadakan setelah proses pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini mampu mengurangi learning loss dan mampu mengapresiasi potensi dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Program perencanaan yang sudah direncanakan di awal dan sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir tentu perlu diamati dan dievaluasi untuk menambah dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Permasalahan yang menjadi poin penting selama 3 bulan terakhir PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung adalah permasalahan mengenai pergantian shift dan juga rolling class. Karena itu perlu adanya komunikasi yang baik dari pihak sekolah terhadap pihak orang tua atau wali Ananda supaya proses pembelajaran tatap muka dapat berlangsung dengan baik. Dan untuk pembinaan kelas Olimpiade sendiri, ini mampu mengurangi yang namanya learning loss karena pembelajaran tidak tersampaikan selama proses pembelajaran daring atau di dalam ruangan kemarin secara online itu tersampaikan dan diselesaikan di kelas Olimpiade. Hanya saja program ini tidak bisa mencakup seluruh peserta didik di sekolah, tapi hanya beberapa Ananda yang terpilih untuk mengikuti kelas Olimpiade ini. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan kelas Olimpiade bisa disaksikan gambarnya atau fotonya setelah durasi dari video ini. Demikian naskah karya nyata saya yang berjudul Menghadapi Learning Loss dengan mengaktifkan program kelas Olimpiade. Ini adalah naskah karya nyata yang saya ikut sertakan dalam kegiatan apresiasi bagi guru dan kepala sekolah pendidikan dasar serta pengawas sekolah inspiratif tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati untuk Pulihkan Pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja atau karya guru dan kepala sekolah pendidikan dasar serta pengawas sekolah yang telah mengembangkan profesinya dan berperan aktif dalam implementasi pembelajaran tatap muka terbatas dalam mengatasi learning loss. Tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dari karya nyata saya ini. Karena itu saya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Semoga naskah karya nyata ini dapat menjadi salah satu hal positif yang bisa diambil dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.